kita akan membuka M2, maaf, power beam M2. Ini hornnya, ini kartu garansinya, ini baliknya kartu garansi. Dan ini adalah disk, ini mesti kita rakit dulu, kita buka dulu. Ini adalah petunjuk penggunaan, bisa dilihat di sini cara merakitnya. Ini adalah horn dari radio M2, lebih besar dari M523 atau M5620. Ini adalah adaptor POI nya, ini kabelnya kita masukkan ke sana. Pos ya, untuk masang ini kita mesti lepas dulu. Ini ada locknya. Pos ini dimasukkan ke sana. Harus locknya ini. Satu, ini harus masuk locknya ini sehingga dia ngunci, harus ngunci. Dan baru kita masukkan radionya dari depan. Tinggal ditekan saja, sudah jadi. Ini untuk run pos ya, kita merakit breaker. Ini masuk ke sini. Nanti akan dimasukkan ke breaker di tower. Dan di sini ada ini kalau 0 dia berarti udah datar. Ini ada grid-gridnya. Saturator sama kembali. Pos. Kita akan aktifkan radio ini, masuk ke POE, Power over Ethernet singkatannya. Nah, ini kita masukkan ke radio, kita akan setting. Nah, ini dia lampunya sudah nyala, berarti ya sudah siap. Aja kita akan setting. Yang ini kita masukkan ke LAN aja, ini ada tulisan LAN nya, kita masukkan LAN. Yang ini kita masukkan ke laptop LAN. Kita pause, kita pakai aplikasi dari UBNT. Nah, ini muncul namanya Ubiquiti Device Discovery Tool, kalau saya sebutnya Discovery Tool-nya UBNT. Ini sudah terbaca, IP-nya 192.168.120. Maka di laptop
satu segmen, kita set satu segmen, open network, kemudian kita cek adapter settingnya, kemudian ke properties, ke segmen 1 ya, kita ketikkan 192.168 satu titik misalkan 22, misalkan ini aja, kemudian kita oke, close. Maka kita akan sudah satu segmen dengan IP radionya, tinggal kita klik di sini, kita masuk advance, kemudian kita masuk di bawahnya proses. Nah di sini standarnya dari UBNT, username adalah UBNT, dan passwordnya juga UBNT, country-nya karena kita di Indonesia bisa pakai Indonesia, country-nya kita coba pakai Indonesia saja. Nanti kalau sudah mahir advance kita bisa membuat dia compliant test atau pakai negara lain, tapi standarnya kita pakai Indonesia saja. Kemudian di sini jangan lupa kita klik dan kita login. Ini standar dari UBNT adalah dia di menunya stasiun. Nah kita karena ini akan kita jadikan AP, maka kita ubah menjadi access point. Nah kita sampai menu ini, kita masuk ke wireless, kemudian di sini masih stasiun, maka kita ubah ke access point. Bisa juga dia dibuat repeater, tapi nanti kita bisa bahas. Sekarang kita ke access point, diklik access point, kemudian kita namakan access pointnya misalkan AP1 misalkan. Kemudian kita channel width-nya untuk, kalau ini bisa dipilih 5, 8, 10, dan 20. Nah ini bisa pakai, kalau jauh kita pakai 5, kalau jaraknya misalkan di atas 5 kilo, kalau jaraknya 3 kilo kita pakai 20, kalau di bawah 3 kilo bisa saya pakai 20 kalau saya, tapi ini tentatif tergantung interferensi di daerah tersebut ya. Karena kalau 20 MHz ini dia bisa membawa bandwidth yang besar, 10 dia lebih kecil, dan 5 bandwidthnya kecil. Tapi kalau 5 itu bandwidthnya kecil tapi jaraknya bisa jauh. Itu nanti bisa dipelajari, ada grafiknya. Kita coba pakai 20, kemudian frekuensinya ini 24 ya, kita pakai misalkan di frekuensi 2462 misalkan begitu. Kemudian frekuensi listnya kita tentukan juga, edit di sini 2462 juga harus sama, 2462 misalkan kita pakai itu, kita oke. Kemudian antena ini kalau saya prefer senang pakai bit only, karena bit only ini bisa lebih bagus. Ini kekuatan powernya kita bisa pakai maksimal 17. Nah security-nya ini adalah klien atau pasangannya nanti harus sama security-nya. Kita pakai WPA 2 AS. Kemudian misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan begitu, bisa kita lihat show. Nah password ini harus rahasia, karena ini akan terlihat ketika klien atau orang lain akan lihat. Makanya salah satu kunci supaya tidak dijebol orang ya di password ini. Kita lihat yang paling mudah. Kemudian kita juga bisa mengunci dari MAC address ini, nanti kita pelajari, tapi sementara itu aja. MAC ACL ini maksudnya klien-klien kita itu yang
MAC-nya terdaftar di sini, ini hanya itulah yang bisa disambungkan dengan HP ini. Makanya kita harus tahu dulu MAC address dari klien kita kalau kita mau pakai MAC ASL. Kalau kita nggak tahu MAC address-nya ya kita uncheck dulu. Kemudian change. Nah, udah change dia minta penggantian password, kita akomodir aja UPNT. Kemudian password misalkan kita bikin 123456 123456, ini bebas mau dipakai apa saja. Change. Oh, ada password is wrong. UPNT. Oh, password awalnya salah. Sebentar. Ini kita change, baru kita apply dulu untuk yang ini. Nah, pause. Kemudian setelah kita tunggu beberapa waktu, biasanya 2 menit, dia sudah masuk ke menu lagi. Kita masuk ke sebelahnya main ini, air mac-nya kita enable, kemudian air select-nya kita enable. Nah, ini maksudnya hanya yang dia akan mengakomodir radio klien yang hanya dari brand UPNT. Kita change, kemudian kita masuk ke sistem. Untuk apa? Untuk memberi nama radio ketika kita detect nanti. Tapi ini bukan nama AP ya, tapi ini nama radio ketika nanti kita detect. Misalkan kita bikin nama radioku supaya beda. Nah, ini supaya tidak berat, update-nya kita uncheck. Kemudian di sini time zone-nya kita pakai time zone Jakarta. Tidak pakai time zone juga nggak apa-apa, tapi saya senang kalau pakai time zone karena akan memudahkan nanti kalau kita lihat log radio ini pada jam berapa, pada apa, sedang kenapa gitu. Kalau ada trouble, kalau ini kita isikan, nanti kita tahu pas jam berapa, tanggal berapa dia berubah atau connect dengan klien yang mana ya. Jangan lupa diketik change sampai kedip begitu. Kemudian ada seperti ini, baru kita apply. Kemudian network. Di network ini kita pause dulu ya. Kemudian kita ke network. Di sini apakah kita mau pakai radio ini sebagai bridge atau sebagai router? Kalau saya lebih senang untuk AP ini saya jadikan bridge. Nanti kalau di kliennya saya jadikan klien router ya. Ini ada router, ada subrouter. Nah, kita bikin bridge AP supaya dia tidak terlalu berat. Kalau dia router dia berat karena beberapa klien masuk, kemudian dia yang mengatur. Kemudian ini bisa simple, bisa advance itu. Kalau advance kita nanti bisa mengatur bandwidth berapa yang bisa dilepas melalui sini ya. Di sini ada apa namanya, untuk mengatur traffic shaping. Traffic shaping ini kalau di MediaTek ini bandwidth management. Kalau di UPNT inilah untuk mengatur bandwidth berapa yang akan dilepas. Ini ada WAN, WLAN-nya ada berapa, nanti di bawah juga ada LAN. Karena bridge kita tidak aktifkan nggak apa-apa. Kemudian ini interface-nya bridge kita static, IP-nya bisa kita rubah. Kemudian jangan lupa primary DNS-nya kita bisa pakai Google 8888 8844. Gitu. IP nanti kita rubah disesuaikan dengan IP router kita, sumber internet atau modem kalau kita pakai IndiHome.
IP6 nya kita hilangkan saja supaya lebih ringan. Kemudian kita bisa langsung bisa apply, bisa juga kita setelah chain ini ya kita ke menu yang lain, bisa ke advance. Nah di sini ada jarak ya, thresholdnya berapa ya, air controlnya bisa kita aktifkan supaya dia mencegah interference, diatur otomatis sendiri kekuatan sinyalnya. Kemudian klien isolation, maksudnya klien itu bisa nggak akses ini, itu bisa kita batasi supaya klien tidak bisa mengakses. Bisa juga kita begini, kalau saya lebih suka tidak saya checklist. Nah ini kekuatan sinyalnya sampai berapa jauh, bisa auto bisa enggak ya. Kalau saya lebih suka auto. Kemudian bisa kita change ya, setelah change ini baru kita apply. Demikian cara men-setting radio M2 UPNT baru menjadi dari stasiun standarnya menjadi AP. Ini nanti sudah bisa dibaca oleh klien dan kita bisa mengawinkan radio klien ke AP ini. Terima kasih.